Moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin yang mempunyai pengertian kebiasaan. Secara luas, moral ini adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dijadikan sebagai pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Konsep moral itu sendiri adalah mengajarkan tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku atau akhlak yang dimiliki semua orang. Nah, seperti halnya seorang anak yang diajarkan berbuat baik oleh orang tuanya dan senantiasa patuh terhadap kedua orang tuanya, itu merupakan bentuk penanaman dari moral itu sendiri. Puja-puja bangsa di sana tempat lahir mereka, dibuai dibesarkan bunda. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa moral atau akhlak itu adalah moral dengan etika, moral dengan budi pekerti, moral dengan nilai, itu ditentukan atau sangat ditentukan oleh niat atau etika dari lingkungan manusia. Dan akhlak juga melibatkan niat dan etikat dalam mencari ridho Allah dalam pelaksanaannya. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi isi dari akhlak itu ada di dalam moral, seperti menolong sesama, kejujuran, kebersihan, dan lain-lainnya, yang pada akhirnya membentuk kepribadian yang utuh. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa urgensi dari moral sendiri yaitu adalah untuk membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Tempat lahir mereka, dibuai dibesarkan bunda. Sedangkan alasan mengapa diperlukannya pendidikan moral, yang pertama yaitu pendidikan moral saling menghargai, yang dimana hal ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya kasus bullying di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu kasus korupsi yang merajalela di Indonesia bisa diminimalisir dengan menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Dan yang ketiga, sikap atau sebuah nilai moral yang baik juga bisa membentuk perilaku yang beretika, sehingga orang lain pun akan lebih segan dan respect terhadap diri kita. Yang keempat yaitu memberikan pendidikan moral pada anak-anak usia dini, begitu ya. Itu membantu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, Masya Allah. Kemudian yang terakhir yaitu yang paling pasti adalah pendidikan moral juga harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual atau pelajaran-pelajaran spiritual agar mencegah dari tindakan asusila yang kian menjamur di masyarakat. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir mereka. Berbicara mengenai moral, hal tersebut tidak terbatas pada moral-moral yang baiknya saja, tetapi ada moral-moral yang bernilai negatif atau nilai moral keburukan. Nilai moral keburukan adalah lawan dari nilai moral kebaikan. Hal tersebut kenapa dikatakan demikian? Karena nilai keburukan adalah nilai moral yang mengandung keburukan yang dianggap menyimpang dan bersifat merugikan. Seorang filsuf pernah berkata, jika kita ingin mengurangi nilai moral keburukan, maka kita harus memperbanyak perilaku-perilaku yang berimplikasi atau mewakili nilai moral kebaikan. Berikut ada beberapa hal yang mungkin dianggap kecil, tetapi hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan moral yang baik untuk menciptakan generasi yang jauh lebih baik lagi. Yang pertama, ada membuang sampah selalu kepada tempatnya. Yang kedua, selalu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Yang keempat, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau orang tua atau ibu hamil saat berada di tempat umum. Yang kelima, memberi salam atau membungkukkan badan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Hal tersebut memanglah kecil, tetapi jika dilakukan dan diimplementasikan oleh banyak orang, maka tentunya
dampak yang dihasilkannya juga akan sangat signifikan. Seperti perkataan seorang mantan kolonel, yakni jika kita ingin merubah hal yang besar, maka mulailah dari merapikan tempat tidur kita. Hal tersebut selalu dimulai dari hal yang kecil. Indonesia tanah